Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'amillah, al-khairu wa syarru fi masyiatillah. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah sahibis safa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah ila yaumil qiyamah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdid qalbi bi jahin nabi wa alin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, habaib syarif, para asatidah, para tetuha, para sesepuh, bini sepuh, berkhusus akhinatillah Anda Haji Rahmadi yang ulun hormati, ketua pengurus Langgar Miftahul Jannah yang ulun banggakan, Jamiah Maulid Simtud Duror yang ulun hormati, pejabat pemerintah, serta seluruh jajarannya yang pernah hadir pada malam hari ini, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, segenap tamu undangan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa, mudah-mudahan semuanya yang hadir dipanjangkan umurnya, disehatkan batin dan zahirnya, diluaskan rezekinya, diberkahi keluarganya, soleh-solehah putra putrinya, husnul khotimah akhir hidupnya. Amin. Pertama tentunya marilah kita selalu merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, membasahi lidah ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya pada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini tentunya iradah dan qadrahnya Allah membersamai kita sehingga kita bisa bersama-sama berhadir bermuajahah dalam majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita perjuangkan untuk mahabbah dan menghidupkan sunnah Nabi, kita betul-betul diakui umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Abu Bakar Syafa mengutip dalam I'anatul Talibin istiqa, ujar beliau, man uzzama maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraati la yakhruju min ad-dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Ujar Sayyidina Ali, barang siapa mengagungkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan, dan orang itu menjadi sebab terselenggaranya atau terbacanya Maulid pada
waktu itu atau pada tempat itu la yakhruju minad dunya, tidak keluar dari dunia atau meninggal kecuali meninggalnya dengan membawa iman. Amin Allahumma. Wa yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, yasin masuk surganya tanpa dihisab. Alhamdulillah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, Maulid Nabi yang walaupun sebahagian kawan-kawan kita ada yang kurang sepaham, namun rupanya ada sedikit pun mengurangi semangat kita, baik di kota ataupun di pelosok-pelosok, semakin ramai, semakin subur bersalawat. Maka ulun yakin sholawat ini yang kayak apakah orang membaca, kayak apakah orang baca, kita salah-salah sedikit, ada niatnya ke kurang bujur sedikit, umpamanya manusiawi kita umpamanya ada sedikit rasa ria, sedikit rasa ujub dan sebagainya di dalam sholawat itu, maka jaminannya Rasulullah tetap menerima sholawat. Ya, mudah-mudahan kita berkat sholawat dikumpulkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sudah menjadi kebiasaan ulun di awal tausiah itu, sebetulnya bukan ada tausiah, kita ini sama-sama watawassaw bil haqq wa watawassaw bis sabr. Ada ulun pasti membaca doa walaupun bahasanya bahasa kita aja. Mudahan panjang umur, mudahan sehat, mudahan rezekinya barokah, mudahan. Di mana aja ulun bilangnya memulai doa. Kenapa? 60 orangnya banyak, insya Allah kabul hajat dunia, hajat akhirah. Yang garing, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin. Yang belum ada berisi keturunan, mudahan berisi keturunan. Amin. Yang belum berisi jodoh atau belum berisi bini atau belum berisi laki, mudah-mudahan segera dapat jodoh berkat Maulid Nabi. Yang belum dapat gawian usaha, yang belum mapan, mudah-mudahan kena berkat Maulid ini. Amin. Semua dapat gawian yang mapan, rezeki yang barokah. Amin. Cuman kadang-kadang orang ini disuruh berdoa, kayak ulun tadi kadang mau disuruh berdoa, mau berjanji, tulisannya halus banget. Biasanya orang disuruh baca doanya ada aja alasannya. Ada melihat kan, ada ngapa sampai mikrofon ini tak boleh gitu, karena berbuli pulang tentang gurunya. Dan saya kok, bukan kada bisa kan? Cuman ada juga kadang-kadang, ulun ada tapi membaca aja. Sebujurnya mohon maaf, berdoa itu apa gerak doa? Soalul abdi ila rabbi, permintaan seorang hamba kepada Tuhannya itu doa. Dan ada harus bahasa Arab, umpamanya di akhir acara doa, umpama pian ada membaca doa bahasa Banjar, boleh aja. Ada harus bahasa Arab kata. Cuman nang bagus yang afdal memang bahasa Arab. Kenapa? Quran bahasa Arab, sumbahnya bahasa pada tulis banyak terjemahnya aja banyak. Benar. Seandainya boleh itu camoh masing-masing bahasa. Dulu kan pernah ada tuh, siapa namanya, si Roy dari Malang. Ulun dari Jawa Timur, ulun dari Timur Banyuwangi. Jadi sidin itu ada aliran bila sembahyang itu kada berbusana, kada berbaju. Ini dasar kada boleh. Apa alasannya ketika diwawancari sini? Alasannya supaya tidak ada ketergantungan dengan dunia. Jangan ada yang nempel sehelai benang pun ada.
Tapi untung Jepang itu dibubarkan oleh Moy. Jaga ada dia, nanti jadi sembahyang. Bapak kelihatannya mau gonolnya ya, pakai kambing ya. Untung kan langsung dibubarkan. Dan yang macam-macam makhluk nih gawian. Jangan boleh takdirnya itu kayak orang Banjar, oh Allah genol. Orang Jawa kan, Allah kau wedi. Menjauh orang Madura lain lagi. Jangannya orang Madura tuh boleh juga berterjemah Allah menghajar akil tadi. Dan tak iyanya juga ada tambahannya. Ya untung terus segera ketahuan oleh ulama macam-macam. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penghuni surga itu kan ahlul jannah bilughatil wahidah ala lughatil arabiyah. Penghuni surga itu bahasanya satu, pakai bahasa Arab. Pokoknya pian harus siap-siap. Masuk surga bahasa Arab. Ada kawa bahasa Banjar, oh malaikat ada bidadari, malaikat maha ada bidadari, jadi ada tahu malaikat bahasa Arab. Jadi orang mana aja masuk surga, Inggris, Jepang, Amerika, Australia, bilang masuk surga, bahasanya Arab, ala lughatil arabiyah. Tapi ahlul nar ala lughatihim fid dunya. Tapi mon ahli neraka pakai bahasa masing-masing waktu hidup di dunia. Jadi biar umpamanya ada orang Amerika masuk neraka, bahasa Inggris bahasa Amerika. Tapi bila masuk surga, bahasanya bahasa Arab. Nah, maka biar ini rata-rata kada bisa bahasa Arab. Kayak apa? Bidadari disediakan orang, makanan disediakan orang. Kayak apa kita ada kepada? Mau mereka, nah kesanku bidadarinya kayak apa caranya? Yang pada tahu mereka bahasa itu. Kayak apa kita kayu. Maka itu sahih. Semua bahasa Arab di sana masuk surga. Cuman dia guru bahari ini gampang aja namanya. Terus bingung asal masuk surga aja berarti bisa kita deh. Asal masuk surga bisa. Jadi kalau sepusing-pusing kita, usaha kita supaya masuk surga aja. Ada usah belajar bahasa Arab. Kayak umpamanya ke kampung Inggris, ke kampung Arab, kan ke Diri sana. Maka orang bahari itu doa kadang-kadang berpantun aja. Iya tapi kabul. Ada cucu nangis sak gigi. Aduh kenapa jawab? Gigi sini. Apa presiden? Bismillah. Gigi waroh, bidi wadak. Yang ada sembuh bangkak presiden. Diludahi sidin ampeh. Coba lah ini dia. Sah ya. Kalau dia tambah ampeh, tambah bangkak pun berarti. Jadi doa itu soal arti ilah. Belum tentu nang di kiau guru, nang kiau haji, nang kiau ustaz, nang ulang dana belum tentu kabul, belum tentu juga. Soalnya ada pengajian, mengundang dari luar kota, dari luar Kalimantan lagi diundang. Acaranya di lapangan, sekalinya pas ramian dan ceramah hujan ya. Jadi jauh guru hujan nang lambat ini datangnya dari Allah ya, mantap aja pasti datangnya dari Allah. Maka kada awam ambil kecuali Allah. Kita minta lawan Allah, kita baca Fatihah, mudah-mudahan ambil hujannya. Pas bandar dia Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada melacong tuh rapongannya. Sekalinya tuntung langsung dasar yang tambah lebih. Kurang apa lagi? Nah, terang ayam sudah. Bisa jadi mereka yang orang-orang bawah, nah hatinya bersih, kada ada pahirian, kada ada masjid dan sebagainya. Bisa jadi itu lebih cepat kabul. Ada kalau dulu tuh sembahyang istisqa tuh mohon maaf jarang yang mau disuruh jadi imam. Reputasi
Bilanya jadi imam khutbah pina khusyuk, pina berlapis-lapis khutbah, sekalinya seminggu tak berpanas. Habis istisqa. Banyak benar manusia, seminggu kan bisa hujan. Akhirnya apa? Habis seminggu kada hujan, 2 minggu kada hujan, sebulan kada hujan. Akhirnya mengadakan pulang sembahyang istisqa. Nang disuruh jadi imamnya ini pengulung. Tukang pemandian tuh, tukang pemandian. Sudah imam. Bah, jauh orang nanggan-nanggan pulang aja anak kabul aja. Nah, atau pemandian jadi imam aja. Jadi khotib sekalian, bah iya sekalinya yang luar biasa. Belum tungtung khutbah, hujan dasar. Belum tungtung. Jadi jangan memandang orang yang pina kopi mereng, ya baju binatang di pandangan Allah itu apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum. Allah kada memandang rumah, kada memandang jasad. Walaki yang dulu ila qulubikum. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sampai jam berapa? Subuh. Sampai subuh. Kalau jam 1 lah. Jam 1 ini. Tahan kabeh. Belum beli ke dulu. Berarti tasarah ulun aja lah. Aman tasarah ulun cukup aja sudah. Ulun itu sebenarnya iya bang hendak akhir hadis ini tanggal setiap minggu pagi itu ibu-ibu khusus ibu-ibu habis ibu-ibu minggu pagi. Ya bapak-bapaknya itu malam samanya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diberi nikmat ganal 3. Pertama kita ini diberi nikmat namanya nikmatul ijad. Ni'matul ijad. Apa ni'matul ijad? Nikmat dijadikan kita oleh Allah sebagai manusia. Itu luar biasa. Biar kalau begini, biar kalau bisi anak, kawan jadi sogeh. Itu berkat kita dijadikan dulu oleh Allah. Nikmat kita dijadikan manusia itu nikmat benar. Ayo, coba kan biar dijadikan kita ini sapi atau kambing atau ayam. Ada panjang umur sapi hari raya Idul Adha, anggalan dulu. Ayam makinnya setiap hari dipotong orang. Nah kita ini nikmat dijadikan jadi manusia. Maka wajib kita bersyukur, minimal syukur kita ini mengkawal rancak bang mengucap alhamdulillahilladzi khalaqani. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan aku. Mun kada jua seumur hidup sekali baru. Nah, karena kada suatu mau mengucapkan alhamdulillahilladzi khalaqani. Wajib mengucapkan sekali tanda syukur kita kepada Allah yang sudah menjadikan kita ini menjadi manusia. Maka wajib juga menjaga diri ini supaya kada binasa. Jangan sampai kita nih walaupun melaksanakan ibadah sekalipun amun pacang membinasakan diri, merusak awak kita nih. Kada boleh kita umpama pian sembahyang atau ini timbul umpamanya ada maksudnya umpama terbakar nandar nih umpamanya. Wajib kita menyelamatkan diri itu wajib pian sembahyang. Wow, akbar, gempa umpamanya, gempa, yang benar, nang kacangan runtuh nih umpamanya langgar nih, itu jangan diam dilanggar, pun sembahyang ya, dia aja sembahyang mati sahid lah, lain mati sahid, dan tuh mati hangit, dan udah gitu. Ada boleh kita wajib menyelamatkan diri, menjaga dirinya tetap sehat, tetap masih kuat, tetap ada binasa itu wajib hukumnya. Walaupun sembahyang itu wajib, tapi lebih wajib lagi bila kita menjaga diri ini supaya ada binasa. Itu cara mensyukurinya. Biar tolak haji mau mampu wajib sudah mampu, manis tato sudah mampu, tapi mau anggaran di sana kok pacang bematian, nang kayak nang di Palestina nih saat ini. Biar lebih ngomong takun.
ada wajib lagi ya bulik aja kesabaran. Lebih wajib menjaga diri. Puasa tuh wajib juga, tapi mau menjaga dokter. Yang baik jangan puasa, kondisi pian lemah, fisik pian lemah, pian bisa dehidrasi, kurang cairan bisa mati dia hujan. Wah mati syahid loh kayak bukan mati syahid. Mendasar keadaan disuruh ada puasa, jangan menantang dokter. Ayo ada puasa ada kok. Namun kita sidar, kita sembuh, kita bayar untuk puasa. Kamu nak ada wajib lagi. Walaupun itu puasa wajib. Ini kebangsaan, ada boleh. Wajib masih jaga diri, tetap sih. Aneh itu. Rukun-rukun yang lain itu juga. Maka nikmat ganal ini dipelihara. Nanggari wajib ikhtiar, walaupun ikhtiar kita tuh jangan nafsu. Kenapa? Ikhtiar disuruh. Garing itu dari Allah, sehat dari Allah, ada hubungannya dengan ikhtiar. Babang mau kayak itu kenapa juga ikhtiar? Mau ada hubungannya? Dasar ada hubungannya. Garing lawan sembuh, lawan sehat, kodrat itu takdirnya Allah. Kita berusaha disuruh aja. Sembuh kakak kata harus diusaha. Nah, makanya dirahasiakan Allah. Durasi garing itu dirahasiakan Allah. Jangan kita diberitahu. Kita garing setahun, dia setahun tidak ada suntik kita. Kenapa? Ada apa juga belum setahun? Ya, takdir Allah kan itu. Namun belum setahun nggak ada Allah di kampung garingan setahun. Mungkin kita tahu, lawasnya setahun lagi berobat ada. Ya Allah, kenapa berobat gitu? Ada apa juga? Kenapa durasinya setahun? Walaupun kada berobat, sudah sampai setahun, yakin demi Allah sembuh. Cuman makanya dirahasiakan supaya kita dapat pahala, disuruh ikhtiar. Jangan nafsu, habis sudah tanah, habis kabun, jual macam-macam sudah, walet habis, kada ampe juga garing. Nah itu nafsu nanti itu. Berarti itu menyalahkan Tuhan, menuntut Tuhan bukannya. Nah kita ada disuruh berikhtiar itu semata-mata menjalankan perintahnya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmat yang ganal yaitu nikmat kita dijadikan umatnya Rasulullah. Ini luar biasa. Nabi Musa itu ketika disasar Firaun dengan senjata lengkap, seluruh kroni-kroninya, pasukannya senjata lengkap, pas sekalinya di hadapannya laut, kayak apa? Mundur hancur, maju tinggalan habis. Kayak apa nih? Apa ajar Musa bahasa kita, ya Rob, tolongi dulu ya Rob. Ya Musa bilangnya kalimullah, kawa bapandil lawan Tuhan Musa. Lalu apa ajar Tuhan? Ya Musa idrib bi asokal bahra, pukulkan tongkat dan adat tangan kamu ke lautan. Enak ajar Tuhan. Rupanya Musa ini kada sabar. Belum tentu lagi Tuhan berfirman. Pukulkan Musa enak dan jasinin. Musa langsung hantam aja. Bah. Kada ada kelihatan apa-apa. Bah lagi. Untuk kan bapak jual salonnya lah. Soalnya pukulan tuh kayak itu. Ada pukulan. Itu pukulan abahnya. Pukulan. Sekalinya marotan ba'da marrah, dipukul sampai berapa kali, bahkan suatu wajah asna marrah sampai 10 kali pukulan. Ada dari siapa? Apa lautan. Kayak apa ya Rob? Maka jangan suruh memukulkan. Oh Musa dangari belum tuntuk atau pander. Tahu pukul lagi kan dia juga. Ujar Allah, ikam biar kamu pukul 1000 kali sampai padat. Tangan kamu patah kadang maunya tak kamu. Kecuali ya Allah. Ini anak terakhir aku anak. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi Musa, siapa Muhammad? Ayo. Sudah jangan letakkan lagi, pukulkan dulu, baca salawat. Bacakan Bismillahirrahmanirrahim Muhammad, pukulkan, langsung membelah jadi dua. Ke kiri bahrul syariah, ke kanan bahrul haqiqah, tengah-tengah barzahul la yanqiyah.
Jadi bakal belanya itu nyaman dan ada jarak selawat sekali. Ada awak kita itu pelajaran berharga. Nabi Musa saja kepingin jadi umat Rasulullah. Kita ini kada punya intan lawan Allah, kada punya bebasan. Kita dijadikan umatnya Rasulullah, luar biasa. Harus mensyukuri. Kayak apa? Mensyukuri nikmat jadi umat Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kayak apa? Banyak banget sunnah-sunnah Nabi ini kan. Yang paling berat sunnah Nabi apa? Menghafal Al-Quran. Menang main jenggotnya kan aja. Ada di tukang obat panjang aja jenggot. Cuman anggaran cuma 12 biji aja kalau sakit pak penjagakan. Kena angin gitu. Nah, sunnah jangan dianggap remeh. Jadi orang, kenapa kada anak relatif? Berarti aku bilang sunnah aja juga. Masya Allah. Sunnah itu kayak apa? Karena takrifnya, definisinya apa? Digawe dapat pahala, ditinggalkan orangnya. Oh Pak, digawe dapat pahala sunnah. Ada digawe Pak? Ada berdosa kan? Bah, iya itu panggagarannya. Nah kada berdosa apa kada apa itu namanya kuliah. Orang jawabannya apa? Digawe berpahala, kada digawe rugi. Nah, itu nang pas. Amun takrif nagasi di situ muncul banget jawaban tadi. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Orang kuliah. Alasannya aja bro. Coba ulun kasih contoh biar. Aurat lelakian itu apa? Baina surah wa rukbah. Yalah, antara pusat lawan itu aurat lelakian. Sahaja sembahyang yang kada kopiah sunnah aja. Baju sunnah, berjubah sunnah. Tetapi sunnah nang wajib asal tertutup antara pusat lawan itu jangan wajib. Maka yang sembahyang itu sahaja. Mensa coba akan esok Jumat. Maka saja Allah. Nah, coba kan Jumat. Ayo, karena dilagi rokok gila hanya nih. Amun nyampian ternyata ada orang menyambat, ada orang apa-apa yang sukses Jumat, coba akan Idul Fitri gitu. Masya Allah. Ada saja. Tapi karena menggawe nang sunat, akhirnya jadi apa dia orang dipandang tuh kada baik, kada kayak orang beradab, kada beradab aja. Nah, padahal saja. Tapi jangan juga nang ketujuh nang sunah nang wajib ditinggal. Wah, bermalam, qobliyah ba'diyah witirnya 11 rakaat. Oh, yuk. Tahajud sampai subuh, sekali habis subuh. Oh, subuh orang sembahyang mendingan. Nah, itu berarti menyasar nang sunnah meninggalkan nang wajib. Adakah itu ada? Belum. Di Palangkap ya. Musim bintangnya. Nang tetangga malaman tuh pandir. Oh, ngopi rokok. Kena sekongan Tuhan tuh. Iya, udah. Waktunya subuh orang ajan. Umah bersampai bahas rokok macam-macam. Ayo. Itu artinya menggawe nang sunnah meninggalkan nang wajib. Sama berselawat wajib, panding itu sunnah aja. Nah, jadi orang menyasai nang sunnah meninggalkan wajib, ada orang berpanding kada berselawat. Coba anda berkami, coba keburu semalam berpanding itu sunnah, berselawat wajib. Aku pakai sunnahnya aja, berarti kada berselawat dia berpanding aja, berkami dia dapat keramin. Oh kayak ini kan, kegilaan begitu ya. Jadi jangan meremehkan nang sunnah. Nang sunnah itu justru dia mohon maaf membayar parkir mobil 4.000 atau 3.000 umpamanya. Pian jual hidup 5.000 umpamanya. Nah, lalu jatuhkan parkir langsungnya Pak ada ambil aja. Nah wajib 3.000. Mau pian bayar 3.000 kan berdosa kada. 3.000 ya masih sudah ya. Tapi mau 5.000 atau 10.000 kada bangsol. Masya Allah. Nah pandang keluar dari mulutnya orang parkir ini. Oh, terima kasih Pak Haji, mudah-mudahan dan para jamian, mudah-mudahan tidak bini lagi. Sekali nang bini 3, tambah kamu tuh. Jadi menggawe nang sunnah itu mengangkat derajat. Bahkan ujar Rasulullah,
salasun lam yara wajhi, salah satu anfusin, tidak melihat aku orang 3 orang, salah satu anfus. Siapa yang termasuk tidak melihat aku dan aku kadang melihat ini aja Rasulullah. Salah satunya adalah tarikul sunnati, orang yang ketujuh meninggalkan sunnahku, karena aku kadang bisa melihat inya, aku kadang bisa melihat, kadang kelihatan olehmu Rasulullah, dan inya kadang kau melihat aku. Ayo kayak apa? Maka kita hendak syafaat sendiri. Apa kita hendak meminta lawan sini? Kita kadang melihat sini. Kita kadang kelihatan di wajah sini, di pemandangan sini kadang kelihatan kita. Gara-gara selalu meninggalkan sunnah Nabi. Termasuk yang kedua, faman lam yusalli alayya inda dzikru indah begitu indah umma. Ketika orang mendengar namaku disebut, ada mau menjawab salawat. Indah begitu indah lam yusalli alayya, apabila ada orang berselawat yang diam aja. Dan nanti itu pun ada melihat wajahku kayaknya. Ini ada orang bersalawatan di berokok, ada. Banyak. Ada. Bahkan apalagi waktunya mahalul qiyam tuh. Waktunya mahalul qiyam nang sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang berokok mati. Dalam kitab Bughyatul Murtasidin ya, gila nih pinang luput-luput diceritakan halamannya, ada ingat turun kitab itu, ada guru meninggal dapat sebulan, anak murid sidin meninggal juga lalu ada orang kasar melihat, ditakoni si santri tadi, si anak murid sidin, saya kan kubur petak Thailand kubur guru, ujar si murid tadi, wah nyaman banget, dapat juga aku rahmat, ada disiksa orang juga aku, berkat petak Thailand kubur guru, cuman ada pangsa yang sedikit ujarnya. Kenapa? Di kubur guru tuh bekukus, kukusnya masuk ke kubur santri. Kenapa? Guru berokok hidup. Bughyatul Murtasidin bisa dibuka. Nah, kan apa ya? Punya orang ketujuh berokok, apa ya? Nah kada ketujuh pasti asap pasang ini. Nah itu ada. Maka ahli hisab datanya. Janganlah. Ada apa juga? Muhammadiyah haram apa? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kita ini jadi umat Rasulullah itu luar biasa. Nabi itu kepengen jadi umat Rasulullah. Rasulullah itu kan lahir sawat hilang. Bayi ini sawat hilang. Dibawa malaikat, dibawa ke hadapan Nabi Adam alaihissalam. Bayi ini. Jadi ujar Nabi Adam, alhamdulillah lahir. Ini kalau secara zahir kan Rasulullah secara zahir cucunya Nabi Adam, ya Allah. Secara batin, ya asalnya kan sidin juga Nabi Adam. Lalu dibawa tawaf juga oleh Abdul Muthalib, bayinya Rasulullah ini bayi tawaf putar. Setelah itu diberi ngaran. Jadi kalau kita di sini ada tasmiyah, ya itba diputar sambil berselawat. Kalau di Arab Makkah sana di bawah tawaf fokus banget. Karena Nabi itu di bawah tawaf oleh Abdul Muthalib. Ya kita di sini putarkan dia, ya, di dalam rumah putarkan sambil berselawatkan. Nah itu dia tabarukan. Jadi nikmat yang besar kita ini nikmat dijadikan umatnya Rasulullah. Bahkan Nabi itu bukan hanya nabinya umat Rasulullah, tapi nabinya dari seluruh nabi. Berapa jumlah nabi?
Nah, berapa jumlahnya? 124.000 wali kayak gitu juga. Wali jumlahnya kayak gitu juga. Ada baca dalam kitab Fawaidul Mukhtarah karangan Habib Hasan Baharun Darul Quwa Dakwah. Sidin mengutip alamnya Habib Zain bin Smith. Habib Zain bin Smith itu luar biasa ya. Sidin itu diceritakan waktu Sidin di Masjid Nabawi. Sidin qiyamul lail di Masjid Nabawi sambil berwirid baca sholawat. Asik Sidin waktu berwirid kasihkan buat kaum masjid bahasa kita ini hendak istirahat. Zaman itu, waktu zaman itu dikunci lawang-lawang Masjid Nabawi. Kadang melihat ada Habib Zain bin Smith di Madinah. Sekalinya Sidin pas kira-kira jam 1 hendak kami. Habib Zain ini ada kami. Nah, pintu berantakan tertutup sudah. Kayak apa? Ada tahan lagi. Kayak apa? Ada tahan airnya apa? Baju jubah Sidin dipacul Sidin. Lawan sorban Sidin pacul Sidin. Dipuntal-puntal gasan kami. Nah, dikamihin Sidin puntalan jubah lawan puntalan sorban tadi dikamihin sampai tuntung. Akhirnya dipingguti Sidin. Ada kawan anak keluar masih kunci. Sekalinya sepertiga malam pintu dibuka oleh kaum masjid. Begitu dibuka Sidin keluar menuju hamam. Pas sampai ke WC situ dibukanya. Nah kami Sidin tadi di puntalan juga dari sekalinya jadi amas. Kami Habib Zain bin Smith. Dia kan tempat itu. Roh, anjing bertanggul. Luar biasa. Nah, ujar Habib Zain bin Smith itu mengutip di situ bahwasanya jumlah nabi itu 124.000 yang jadi rasul kan? Ini mualaf kah? Yang jadi rasul berapa? 313. Yang wajib diketahui selawiyah. Yang ulul ajmi 5. Apa itu? Jadi ada kalau di dalam kitab Marqil Ubudiyah karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani di permulaan mukadimah itu ada kata selawatnya. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslau fi madha zamani. Rasulullah itu kada pernah mimpi basah seumur hidup. Qatun lam yahtalim qattu, kada pernah mimpi basah selama. Wa mata sa'aba aslan, kada pernah mau wak sama sekali. Ngantuknya kayak apa Rasul kada wak. Lalat kada bisa nempel di tubuh Rasul. Walaupun Rasul bangun guring tak palo kak, palo Sidin wangi. Ludah Sidin jadi obat. Ada kita palu. Kayak apa palu kita? Ludah kita salah-salah membuang, bakal lagi sama hidup. Cih, sekalinya kena bunga orang. Maka bidik bener tengah-tengah. Wah, ludah Nabi itu sahabat kayak ini. Nabi buruk hendak batuk, Nabi sahabat sudah kayak ini mana rambut. Makanya ketika Syekh Mutawali Mesir ada seminar besar, seminar. Ujar Syekh Mutawali, ya Syekh, ana ini soal. Saya punya pertanyaan. Ujar Syekh, apa pertanyaannya? Mumpung belum ampeh ini seminar. Waktu waktu Rasulullah itu wafat, kan dimandikan salah satu banyu yang bisa dimandikan itu kan bi'ru ghurs. Kalau pian umroh ada pasti bawa jarah. Nah, maka bertanya itu Syekh Mutawali, ketika jasad Rasulullah dimandikan pakai banyu itu, tapi ada yang melihat tetesan banyu yang kesan memandi Rasulullah hilangnya kemana? Syekhul Kabir kada bisa menjawab. Enak dulu lah bahasa kita. Kayaknya aku belum terbaca.
tempo esok kita seminar lagi, malam ini lu nggak belajar ke seminar. Itu tuh nang orang alim tuh itu ada mau langsung jawab teng di TV itu semua jawaban langsung dijawab. Maka kadang-kadang melenceng dari persoalannya. Tanyakan A, jawabannya B. Ada wani langsung itu. Akhirnya sekalinya ngarang Sayyidul Kabir ini orang bersih suci. Malam minta bertemu Rasulullah. Akhirnya bertemu Rasulullah dalam mimpi. Bertanya lawan Rasulullah, ya Rasul, waktu dia wafat, jasad yang dimandikan, kemana hilangnya jasad apa banyu itu? Ujar Nabi, aku ingin kada tahu. Nah, kayak apa aku menjawabin aja. Rasul saya tahu. Bapak kayak apa Rasulullah, siapa yang tahu tuh? Orang di belakang tuh, si Tuhan itu. Rupanya di belakang Rasulullah itu dalam mimpi ada si kai-kai ini berjalan. Nah, sambil bawa lampu, bungkuk sini berjalan. Limbah betapa lawan sidin. Ketika Rasulullah dimandikan, maka air yang menyentuh jasad Rasulullah jatuh, tapi dibawa malaikat naik ke atas langit, lalu ditebarkan oleh malaikat itu. Maka setiap tetesan yang turun ke bumi, itulah masjid, itulah mushola. Berarti tempat ini sekarang ini, nanti tabah maulid di sini ini, yang alhamdulillah sudah direhab dibangun ini, berarti tempat mulia. Kenapa mulia? Karena di sini ada percikan air yang pernah untuk dimandikan jasadnya Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada biar kadang-kadang di tengah hutan ada juga masjid. Jangan tapi heran, di situ berarti karena percikan banyu kesan pemandian Rasulullah. Maka orang yang memuliakan masjid, memakmurkan masjid, menghidupkan musala, membangun musala, membangun masjid, berhubungan erat dengan Rasulullah, akan dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Min Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Siapa aja tuh nang menyukarkan lampunya, nang membangunnya seberang, jangan tapi khawatir, jangan sakit hati. Jadi tadi laksana satu biji gandum tumbuh menjadi tangkai, tujuh tangkai, satu bertangkai sampai 700 tangkai, itu kan yakin ya. Nah, jadi orang yang duduk di langgar, duduk di masjid, memakmurkan masjid, bermaulid, berzikir dan sebagainya, berarti orang itu ada erat hubungannya dengan tempat yang mulia, karena tempat itu asal usulnya dari baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya 45 menit juga ya. Perasaan selama sebenarnya sudah taruh sekolah ada pian ampe ulun doa juga nyaman taruh sekolah tapi itu kan lembur bang mau taruh saja. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling nampak Rasulullah ini, yang paling nampak sunnah Nabi yang kita tuh kawa menggawe kada kayak menghafal Al-Quran sulit tadi apa? Akhlak Nabi. Akhlak Nabi itu kayak apa? Umpama nih, kita Nabi suka bersedekah, kita bersedekah, pandang akhlak Nabi. Nah, pian Nabi itu bangun malam sembahyang, kita sembahyang pokoknya diberi Allah mampu sembahyang, pandang akhlak Nabi, jangan pandang diri pian. Bahkan menurut guru Bari jangan sampai singgah ke diri, asalnya dari Allah, yang menerima Allah. Pian ini kalau sembahyang malam nang memberi Allah, pian kalau sembahyang mana? Kalau bangun nang memberi Allah, kalau sembahyang nang memberi Allah, nang menerima Allah, nang pian kalau sembahyang lain kita juga. Jangan sampai kesinggah, saya pakai berkapiran dia orang kada rasa. Jadi pandang terus akhlak Rasulullah aja yang selamat, sudah harus senang ke atas lagi. Pandang Rasulullah tahajud, Rasulullah bersedekah, Rasulullah berkurihing, Rasulullah berakhlak. Pandang semua yang ada di dalam diri kita kalau menjalankan sunnah itu, pandang itu gawean Nabi, pandang itu akhlaknya Nabi. Jangan terpandang diri, akhirnya pian kadada, nah ada nyata wujud ainul nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya itu, insya Allah selamat. Dari guru kepasan benar kayak. Nah, ya kadang-kadang tentang iya, nah akhirnya merasa itu karena terpandang, kada memandang itu gawean Nabi, kada terpandang itu akhlaknya Nabi. Akhlak luar biasa. Yang tahu lah.
Di dalam sembahyang itu kan ada yang aneh satu. Apa? Di dalam inti kalau dalam sembahyang itu takbir semua. Pertama Allahu Akbar, berarti ihram. Hendak rukuk kan takbir inti kalau Allahu Akbar. Tapi ada yang ada Allahu Akbar. Dulunya Allahu Akbar semua, tapi ketika i'tidal kita baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Kan kayak itu ya. Itu hanya semuanya. Nabi dulu kadang kayak itu juga. Nabi Allah subhanallah wa bihamdihi Allahu Akbar itu juga. Berarti ada apa ini? Kalimat sami Allah nang zikir ini kayaknya kada panu di zikir lain, tapi masuk dalam kerangka sembahyang. Ayo yang tahlil adalah habis subhanallah wa bihamdihi subhanallahil sami Allahu liman hamidah sami Allahu adalah ada juga dalam rotib atas ada juga. Kadang-kadang orang lihat zikir-zikir apa kan, nang istighosan apa kan ada sama Allah nang kada bayo. Tapi kenapa dalam bingkai sembahyang ada sami Allahu liman hamidah? Ternyata, yang ternyatanya ini yang bikin penasaran. Pasti menurut anak ampe kada mau. Jangan. Lalu apa? Sekalinya pian tahu sebetulnya, cuma kada menyangka. Sayyidina Ali kan kayak itu hendak sembahyang subuh, ya kan? Tahu kan kisahnya? Tahu. Sekalinya berjalan sudah jalan gang sempit, ada nenek-nenek di situ hendak disalib. Kalau kasihan nenek-nenek, Tuhan pikir Sayyidina Ali, kamu ada aku salib kena aku tertinggal subuh. Maka tamat sudah, Rasulullah sudah Allahu Akbar, nah tertinggal udah Sayyidina Ali. Hendak kena aku salib, ada bahasa aku ada badak. Pikir anda sembahyang jamaah kah? Nggak ada. Sembahyang jamaah kah? Nggak ada. Disalib kah? Aduh dia. Keputusan bahasa aja. Aduh dia jatuh. Ayo nih. Nah dibututi di belakang ini. Sakalnya ini kan ada ke masjid. Sekarang sini orang Yahudi. Nah dan saya kali benar yang ini. Tapi berkat akhlak itu Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid, Nabi masih rukuk rakaat pertama. Menurut Imam Syafi'i kan kayak bila orang menemui rukuknya imam, sawatnya menemui Allah langsung rukuk, maka dihitung kawal rakaat. Nah, jadi rupanya Sayyidina Ali kehahimungan dari Sayyidina Ali. Alhamdulillah belum lagi ketinggal. Nah, bahasa kita kayak itu. Cuman belum lagi ketinggal itu tambahannya aja bang. Ada Sayyidina Ali bahasa Banjar. Alhamdulillah Sayyidina Ali. Nabi mendengar Sayyidina Ali himung suka benar bersyukur alhamdulillah. Maka Rasulullah ini refleks mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memuji. Artinya apa? Ada saking naliain nyari alhamdulillah Allah tuh mendengar itu. Nah, sami Allah, dia repot Rasulullah bangun kata Allah Akbar, tapi sami Allahu liman hamidah. Selesai sembahyang, sahabat ketakutan. Rasulullah ada sembahyangannya lah, ini modelnya ada kayak biasanya nih, ada sami Allah. Nah, ada kisahnya kayak ini. Pas aku sujud, aku rukuk, hendak kayak aku bangkit sekalinya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kan sayapnya 600 sebelah kiri, 600 sebelah kanan. Bila dibukanya sayapnya itu, maka jagat raya paling timur dan paling barat hibah dengan sayapnya. Saat sedikit aja ujung sayap sedikit aja ditempel di pundak Rasulullah. Rasulullah kadang mau bangkit. Kenapa? Karena disuruh Allah. Disuruh Allah. Tuh Ali itu beradab benar. Ya Rasulullah, sawat habis matahari timbul gimana? Ya Rasulullah, ujar Jibril, sayapku yang satu menahan matahari supaya timbul. Begitu Sayyidina Ali sampai alhamdulillah, awal Allah 40 jua dilepaslah sayap malaikat Jibril. Itu disuruh oleh Allah. Kenapa? Sebab berakhlak, beradab. Nah, makanya ada orang amanah al-adabu fawqal ilmi. Adab akhlak itu di atas ilmu. Itu luar biasa. Sampai sembahyang menjadi berubah kayak itu, beradab. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nang ketiga
nikmat yang paling ganas adalah nikmat kita dijadikan orang Islam. Jadi pertama nikmatul ijab, yang kedua nikmat kita di umatnya Rasulullah, yang ketiga nikmat kita dijadikan Allah sebagai orang Islam. Maka wajib kita menjaga Islam, jangan sampai keluar daripada diri kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nanti apakah diperjuangkan Islam ini? Jangan diiming-imingi ini, diiming-imingi itu, buat diberi tanah seini, buat rumah seini, yang di sini digaji, lalu pindah akidah. Nauzubillah. Tapi alhamdulillah di majlis ulun itu bila ibu-ibu itu rancak masuk Islam. Majlis itu, ini 19 kali kayaknya pasti ada tuh. Nah, kawan di Islam, bawa Islam luar biasa. Nah, ini banyak orang masuk Islam. Alhamdulillah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi akhlak Rasulullah. Rasulullah itu la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Kada bepandir, kada berbuat sesuatu kecuali yang baik. Sampai kan Rasulullah itu pesan aljar qoblad dar. Ya Allah. Aljar qoblad dar. Tetangga dulu menghadap bangun rumah, lihati tetangganya kanan kiri terus. Jangan asal tanah murah strategis, kesan berusaha ada pandang kanan kiri langsung ditukari, langsung bikin rumah di situ sekalinya kanan kiri, menyakitkan hati. Aljar. Dulu ada biar namanya Abdullah bin Sahal Al-Qustari, orang wali banget. Jadi bertetangga lawan orang Yahudi. Biasanya Abdullah ini bila keluar beraktivitas, ada pegawai apa, ada pedagang, melewati rumah orang Yahudi, ketabur. Mari Pak, permisi, gitu kan bahasa kita. Ini orang Yahudi yang takutnya. Ada yang mau Assalamualaikum. Lalu apa? Sudah seminggu dilihat oleh orang Yahudi ini Abdullah bin Sahal Al-Qustari ini kan ada keluar rumah. Mana Pak Abdullah nih rajin membawa makanan, bersedekah sidin, bakulihi sidin menakur berdahulu. Ini kan terlihat seminggu. Sekalinya apa? Penasaran orang Yahudi mengatuk pintu, tok, permisi Pak Abdullah. Ya masuk. Isi dia ada di kamar. Masuk aja sidin. Dan di mana? Ulun di kamar masuk aja. Sekali masuk ke dalam kamar. Tahajud si orang Yahudi apa? Di buncu kamar sidin itu ada tetesan banyu. Jadi di bawahnya ini ada model kayak ember gitu di situ. Dasar menanam tetesan tadi. Bau benar kamar sidin. Bau WC. Betakun orang Yahudi ini apa ini Pak Abdullah? Tetesan dari mana ini? Kok baunya kayak bau septic tank? Ujar Pak Abdullah, ada tahu juga ulun, makanya ulun tanai di situ. Kenapa sampai ada komplain? Dilihati oleh orang Yahudi sekalinya memang itu apa? WC-nya orang Yahudi tadi bocor, merembes masuk ke rumah Abdullah. Lalu bertanya seorang Yahudi, sudah berapa lama ini Pak Abdullah? Kayaknya kalau 20 tahun sudah ada. Nah kayaknya itulah 20 tahun. Bocor WC orang masuk ke dalam kamar, ada sedikit sakit, ada sedikit komplain sama sekali. Sampai nangapun WC, kenapa sampai tidak komplain? Ujar Abdullah Al-Qustari menjawab, karena Nabi kami mengajarkan, maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangga. Coba, mun kita nangga itu sampai 20 tahun. Hanya sehari dan nah ini ampunnya nih prokes pasti sudah. Nah akhirnya orang Yahudi di hadapan Abdullah bin Sahal Al-Qustari minta dibimbing membaca syahadat. Nah kita ini kayak itu dakwah. Terakhir belum ya di majelis dulu itu kan di lingkungan kita ini bilanya 10 orang rumah tangga, 10 rumah, maka bisa dipastikan ada 3 atau 4 yang non muslim. Jadi biasa kita hendak bermajlis pagi itu memutar nang urus kumpul bersama waktu. Maulid Habsi urus kumpul kami putarkan. Rupanya
Di situ ada juga ada suka. Memang orang sebelah ya. Dakum di muka lawang, dakum nang diskon bang. Kami di atas hapsi, nah hendak memulai ibu-ibu datangan, nah hapsi, situ dakum. Nah iya. Belum takoni makanya, masaklah sudah. Iwak masaklah sudah. Apa makannya hari ini? Nasi sop baik. Masaklah sudah. Tuh, nah dakum itu antarin. Wah, kenapa bolong itu antarin aja. Akhirnya ya dirantang, ada nasi, ada sopnya, ada ayamnya, ada rangka pahit ya. Permisi, ya. Tahu orang apa? Oh iya, ada apa bu? Ini ada sedikit rezeki. Ya. Tolong diterima. Oh gini. Ancak mundur langsung. Tadinya dagun langsung mati salonnya. Kada bunyi lagi. Itu nih, anak Rasul itu kayak itu. Wah, iya, ulun hanya boleh langgar bener. Dihirai orang hari ini. Hanya mencor lantai dihirai. Ini kalau pasangannya juga. Ini kepalaan pengurus pelanggar pada kami. Dihirai. Wah iya, ada ulun. Ayo aja buat yang mana nama hirai lawan tukang bersih. Ulun tukang bersih. Sekalinya ampe seorang sana. Masang bata, kami plester. Oh, pilok habang. Dilanjut mati hujannya. Oh panasnya. Bila dilanjut ini memastikan mati aja. Jadi ulun teleponan penguruan kayak Pak Guru lanjut di sini, ada usah takutan lanjut di sini. Alhamdulillah sampai tuntung. Sudah tuntung, pasang speaker di atas toa yang putih tuh 4 biji. Hari pertama lancar, kedua lancar, ketiga apakah ada bunyi? Maka ampli hidup, power hidup, macam-macam hidup di situ, tapi ada bunyi. Di mana nih salahnya? Akhirnya pagi naik ke atas atap, tetap orang kali kabarnya, rancak benar nana itu. Tapi kita tetap jangan dilayani. Karena apa? Nabi itu orang yang kawa berbuat baik kepada orang yang baik, pun kawa berbuat baik kepada orang yang kada baik. Man ahsana man asaa, itulah orang yang baik. Orang tuh kayak balik botolnya, dibotolin. Bilanya dasar baju itu bagus, digoncang, tak dilempar, tak dicampur ke lumpur, tak asal tertutup bajunya. Bila dilihat tetap jernih, dipitnah, dicerca, dihina, diremehkan orang, bahkan dibuang orang lah orang itu. Mau itu orang hati baik, tetap baik. Itu kekesannya kitanya. Aman berbuat baik lawan orang baik tuh biasa aja, balas budi. Tapi berbuat baik kepada orang jahat tuh akhlaknya Rasulullah SAW. Kita kan rata-rata kalau orang baik juga, kita kada baik hantam juga. Itu nang lain akhlak Rasulullah tuh. Jadi bila kita nih berbuat baik kepada orang yang kada baik lawan kita, itu namanya orang baik. Tawa kada kita menurut akhlak Nabi, diludahi, dilempari tahi ontak, saben hari sigen garing atau ludahi. Kawan sigen belum ada meelangi, Rasulullah berdahulu meelangi. Begitu dielangi Nabi, menggetar-getar, jangan Nabi, jangan Muhammad, jangan. Dikiranya hendak membunuh sigen. Padahal Nabi meelangi, hendak mendoakan. Langsung bersahadat orang. Nah itu ayat Nabi. Kita tuh wajib zamannya kayak orang ayo jangan sabar, ya di mana-mana pian berdakwah. Jadi kaum masjid, jadi imam masjid, jadi imam langgar, jadi panitia langgar, panitia masjid, ketua RKM, ketua ini bergaji kada, tapi fitnahnya benar. Mun pian sabar, itulah akhlak Rasulullah. Jadi man ahsana man asa. Berbuat baiklah, walaupun orang kada pernah berbuat baik lawan kita. Walaupun orang mencerca, kita tetap berbuat baik, karena sedikit sekecil apapun perbuatan baik itu nilainya kada pernah sederhana. Saya sini satu contoh, mohon maaf, berharga gerang ban bekas tuh, ada harganya, ban dalam tuh, apalagi dah bocor, ada berharga dibanding sekarung emas. Tapi ketika orang mau tenggelam, pecah pelotoknya, pajah anunya rusak mesinnya, daras landas banunya, tinggalan kawan, pian masih hidup. Nah, pian berkunjung, tapi barat benar. Waktu itu pian disuruh milih. Ada orang, saya kok membawa sekarung emas, saya kok membawa ban bekas, pilih mana dia? Nah, hendak tinggalan tuh, hendak lekas mati, sekarung emas terima. Lebarkan sekarung emas, langsung mati.
Tapi ternyata ban bekas waktu itu lebih berharga. Artinya apa? Pian sekecil apapun berbuat baik itu nilainya tidak pernah sederhana. Asalkan berbuat baik itu jangan menjelek-jelekkan orang yang tetap berbuat baik. Hanya ulun sering adakan lawan ibu-ibu di pengajian tuh. Lewat kalau waktunya sudah. Masya Allah. Jadi intinya kita nambah Maulid Nabi Muhammad SAW, intinya kita mensyukuri Allah, syukur kita dijadikan manusia, syukur kita dijadikan umat Rasulullah, syukur kita dijadikan umat Islam. Maka menjaga diri lebih wajib dari segalanya. Terus menghidupkan sunnah Nabi itu tanda orang man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Kalau orang itu menghidupkan sunnahku berarti orang itu cinta lawan aku. Kalau orang itu cinta lawan aku berarti inya akan bersamaku di surga. Maka menghidupkan sunnah Nabi itulah salah satunya kita mohon maaf maulid bagus berselawat bagus. Aku mau sunnah Nabi kada digawe, Nabi kada senang juga. Sunnah Nabi apa sunnah Nabi? Ya termasuk gawean Nabi. Bukan hanya yang sunnah wajib. Kenapa? Menuntut ilmu. Nah wajib dahulu. Nah ilmu tauhid, ilmu fikih, terus ilmu tasawuf. Itu Nabi lebih senang. Itu yang pastinya itu sudah apa? Muktabarah. Sudah itu namanya apa? Muttafaqun alaih. Sudah seluruh ulama ada pertentangan. Amun maulid ini kan masih ada pertentangan masih. Ya Allah. Orang akan tujuh, apa itu masih kayak itu. Tapi yang bujuk-bujuk ada pertentangan menuntut ilmu yang wajib-wajib di mana sampai Habib semalam bapasan. Amun di kampung ikam ada di situ majelis taklim, majelis zikir pindah di situ. Sampai gitu Habib bapasan. Amun di kampung ikam ada lagi orang di situ berzikiran, ada orang lagi belajaran halal haram, ada belajaran lagi ini sunnah wajib dan sebagainya. Maka ikam pindah aja dari situ. Suatu saat di kampung itu, naudzubillah Allah akan menurunkan bala. Bila ada namanya enggak. Zaman gue kumpul kayak apa? Kami lang tukang baca ini nangai kada kesandangan, apa kanan kiri orang bermaksiat terang-terangan, masih ada si jin tuh. Sunnah Nabi itu bukan hanya yang hukumnya sunnah saja, artinya gawean Nabi apa? Bermajlis, muzakarah, bajikiran, belajar ilmu di situ. Maka ajar Nabi, idza maratum biryadil jannah farta'u, tatkala kalian melewati di situ ada taman surga, farta'u, maka singgahlah. Singgah di situ. Kenapa? Di taman surga itu di situ apa? Hufatil malaikah. Kita ini dikelilingi malaikat sekarang ini percaya kada percaya aja. Bahkan banyak malaikatnya daripada kita yang hadir di sini. Ujar sidin mamin baitin aw masjidin aw malatin quri'a fi miladin Nabi sallallahu alaihi wasallam hufatil malaikah. Di mana ada tempat di situ dibacakan Quran, dibacakan hadis, dibacakan salawat, maka di situ dikepung oleh malaikat. Untuk apa? Yastaghfiruna lahum. Mereka meminta ampun kepada orang yang di dalamnya. Malaikat itu bekiau ya. Ujar orang jakanya malaikat bahasa baca, oh kekawanan malaikat makasih datangan sampai tahun jana sih. Jakanya malaikat itu jawab, undang tekor ini kabeh. Tapi mak Arab, halo muni ya ikhwanul malaikah. Lah kasih kumpul di sini, ujar malaikat. Kumpulan jadi malam ini lah, yakin banyak malaikat yang pada manusia. Dipandang dari Allah di sana. Diyakini di situ sebelum mereka sampai malaikat itu memintakan ampun kepada dimintanya sebelum kita berdiri sudah diampuni dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Nah, apa? Biar aja mereka kayak gini. Makanya kita ini kadang-kadang cobaan ganas. Ada dosa jauh-jauh di rumahnya cobaan kadang-kadang bini kita. Jujur ada. Kita hendak menyumbang maulid nih. Udah ya jual beli baju nih, nah habang. Bini keluar dari dapur menceleng apa 100 dan beli bubur bini yang masa itu 100 ada jadi timbul nang apa 50 masuk lagi babang berapa 10 astagfirullahaladzim balang dana memang mohon maaf bini ada bu mau jawaban lihat ada kan? Oh ada, assalamualaikum.
berdiri setumat melihat ahli-ahli surganya. Oh Bu. Nah, amun pian ini terakhir nih ya dihibur sedikit supaya sampai kan ada ibu-ibu tadi. Ada sekalinya kasihan si Jen. Ada termasuk. Nah, ini ada termasuk. Malah lewat sejam sudah. Ya, satu barang dibaca. Dan Rasulullah ulun aja membaca kitab klasik. Kitabnya namanya Qurratul Uyun. Ada di kitab klasik Qurratul Uyun itu. Ujar Rasulullah, min alamatis sa'adatil mar'i arba'ah. Tanda orang itu dapat kebahagiaan, tanda orang itu dapat ketenangan jiwa dan kebahagiaan batin itu 4. Cuma satu ini terakhir sudah sejam lebih. Biasanya kalang-kalang itu 45 menit sudah. Bahkan sudah memang itu ukurannya. Cuman di sini ayatnya ketujuan panjang-panjang. Oh Bu, ulun perasaan lawan pian berdiri ini karena menurut survei ibu-ibu itu lebih senang dan gembira dengan laki-laki yang kuat berdiri. Betul? Oh Bu, nyawat aja tuh. Ibu ini harus dipandiri Pak. Emang kada dipandiri, pandir sorangan yakin itu. Ya Allah, teman bapak-bapaknya bisa makal. Kayaknya khusus baru petunduk. Oh sekalinya marut ke pulang pisau. Apa yang satu aja bagian ibu-ibu, tandanya orang itu diberi kebahagiaan oleh Allah. Antakuna zauzatuhu sholihatan, ngomong terkumpul lakian biniannya. Hendaklah orang itu mempunyai istri-istrinya yang sholihah, betul? Mau dilihat potongannya yang tak ada bedanya, semuaan sholihah. Nah ini karena masih anom Pak, pokoknya mau melihat jilbabnya sampai ke bawah burik. Dari belakang merayu, dari depan menipu. Harum baunya, bagus juga jilbabnya, wah pakatnya sekali jadi lihat. Sekalian, nah baju ya, astagfirullah ini sekalian, maka pakai legging juga bawahnya. Ada kamu? Masya Allah. Itu dipalang ke sana Pak, banyak. Tapi malah ini lagi ke sini orangnya. Contoh yang yang sederhana, tanda istri yang solehah ujar Nabi kan, idza nazarta saratka, tatkala engkau memandang istrimu, dia menyenangkanmu. Makanya ibu-ibu jangan sampai ketika dipandang istri, pandang suaminya ada menyenangkan, harus menyenangkan. Contoh pian beli pegawai Pak, ya Allah, pulang kerja beli pegawai, nang dari kantor, nang dari sawit, yang mana kan uyuh. Ya Allah, uyuh beli pegawai kadang-kadang apalagi nang pegawai itu ada atasannya, urusan dengan orang atas, urusan dengan atasan, disangiti bos macam-macam. Kadang-kadang pulang tuh, mohon maaf sudah awaknya uyuh, capek, pikirannya capek, hati ini kagak tenang juga. Anak kulit sudah membayangkan bini. Amun bininya dasar menyenangkan bisa menjadi vitamin bagi abah-abahnya. Jadi bulik ini kadang-kadang ada orang ketakuan. Yang kada uyuh, akan ada liburnya, minggu gawe juga. Maka sungsung sulak bulik ada uyuh ada uyuh hai, tapi mana aku bulik memandang wajah istriku langsung sigah. Nah, itu berarti bini mengandung vitamin. Tapi ada juga bini mengandung formalin. Laki anak bulik membayangkan wajah bini tanggung dulu. Orang 100 meter sudah. Jadi kalau ada kabulik ini ya Allah, membayangkan nang bini apa ada berjilbab lagi. Nya bini ini rata-rata kadang-kadang kebanyakan bila keluar jilbab pokoknya rapi bungas, ya harum tuh sebotol habis. Tapi bila di rumah, astagfirullah, ngeri kan. Kadang-kadang jilbabnya suat lempar bak, maka ganti rono tinggi, nah kayak rumah kawon nah di sini. Sudah bangun guring pulang, mata biji liur saya siung kesini, pakai daster nang rabit untuk pulang. Bapupur dingin, sawah pas kanan kiri nang kayak kancang. Nang laki membayangkan, maka rata-rata bertakwa nih, mana duitnya? Ya, astagfirullah. Belum apa-apa mana duitnya? Nah itu mengandung formalin tuh. Tapi insya Allah kan ada sini ya bulan.
Coba dihibur nang laki pun pian hendak ida nazarta sorot kata kalau engkau melihat istrimu menyenangkanmu, itu tandanya engkau dapat kebahagiaan satu dari 3, 4 kebahagiaan tandanya. Nyata sudah laki hendak kulit, apa supaya laki ini senang, maka kan belum mandi masak hanya tuntung umpamanya. Lah kasih biar bubur sedikit asal harum. Laki hendak datang. Ini merangut-rangut kayak apa caranya supaya kada merangut lagi untawa salawati bu lagi datang di salawati untawa biar ambil beras kuning di piring langsung datang lagi langsung. Jangan sampai laki membuka pagar sorangan, jangan sampai laki membuka pintu rumah sorangan, siap-siap yang sudah harum bawa beras kuning. Sallallahu alaihi wasallam kejar lagi. Tapi pian di belakang kamar mandi sudah siap, siap bersih kamar mandi, ondol, apa sampo, seanduk, sandal lengkap di situ. Kalau laki datang hendak mandi, ditakoni pian mandi dulu makan dahulu takoni. Jadi bilangnya masih meramut sekali simbol tadi 2 kali dan sebelah kanan sallallahu. Tapi di meja makan sudah siap, hidangan kesukaan sidin, makanan sidin apa-apa sudah siap. Terakhir dari depan, sallallahu nama sidin. Tapi di kamar sudah siap juga, tilam bersih, guling harum. Lalu akan diberi duit. Paham banget. Nah sih nak tukar pentol tuh sana jauh tuh di RT 2 sana. Tuh menghibur lagi. Amun masih juga merangut, biar langsung mandi dulu kita, bawa ke kamar, mandi berdua. Pernah nggak bu? Oh kada pernah, sama aku kada pernah ya. Menghibur. Jadi itu satu bilangnya mohon maaf biar di barat hidup. Amun suami kita mohon maaf, bini kita solehah, biar di barat tetap bahagia suami. Apalagi kumpul di Tuhan, seru makan di Tuhan. Amun bini kita kada solehah, oh maku urus sebulan aja lagi. Bujuran itu, ya tahu makan sorangan, makan di dapur makan sorangan. Iya rumahnya mamanya kita paman lelaki ini makan di campur di Tuhan dan banyak supan, hendak bertambah supan. Amun nang bini pintar, nah diambilkan dimakan di piring, dibawa ke kamar. Kena dia dapat Tuhan makan sedikit di kamar 2 piring. Nah itu solehan tuh. Bu. Mohon maaf lah bukan ini. Sudah lewat benar. Minta ampun, minta itu minta halal. Mudah-mudahan yang disampaikan yang baik-baik itu diambil kawa kita. Ambil pelajaran, ambil hikmahnya, mensyukuri 3 nikmat Allah supaya kita betul-betul bisa diakui oleh umatnya Rasulullah, dikumpulkan bersama Rasulullah, disehatkan jasmani dan rohani, dijauhkan dari bala bencana dan mara bahaya, diberkahi usaha dan rizkinya, diberkahi anak-anaknya, husnul khotimah terakhir hidup kita. Amin Allahumma. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama